Bapak Ibu yang teman-teman media cetak, media elektronik, hari ini tanggal 22 November Bapak Wakil Presiden telah menghadiri rangkaian hari pertama daripada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. KTT ini bersejarah karena pertama kali diadakan di benua Afrika di bawah presidensi Afrika Selatan. Sejumlah 37 kepala negara dan kepala pemerintahan hadir dan serta sejumlah pimpinan organisasi internasional termasuk Sekjen PBB, kemudian juga dari IMF dan World Bank, beserta berbagai institusi lainnya. Presiden Afrika Selatan kepemimpinannya mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability, dan ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan Global South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan tahun ini Afrika Selatan. Dengan demikian, seluruh negara KTT G20 ini telah menuntaskan perannya sebagai tuan rumah dan berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan forum G20. Bapak Presiden pada hari ini mengikuti dua sesi, yaitu sesi pertama tadi topiknya terkait dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta pembiayaan pembangunan. Sedangkan di sesi kedua dibahas topik mengenai pengurangan resiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan. Dalam pidatonya, Bapak Wakil Presiden menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau. Bapak Presiden juga menyampaikan salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah, itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea. Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau artificial intelligence dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju. Dan kedua, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis. Dalam kaitannya, di dalam KTT ini tadi disampaikan juga dalam Leaders Report 720 juta penduduk dunia masih dalam kelaparan, dan program makan bergizi gratis bisa menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak, serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya bisa mencapai ke seluruh pelosok Indonesia. Kemudian juga dibahas terkait dengan pengurangan risiko bencana dan sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang berada di dalam Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menghadapi berbagai banyak tantangan bencana. Bapak Wakil Presiden juga menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah, tetapi sebagian adalah tindakan dari manusia itu sendiri. Dan kita lihat apa yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak wilayah lain. Berbagai peristiwa ini menegaskan perlunya penempatan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan. Teman-teman yang saya banggakan, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden diperkuat oleh negara lain, baik Afrika Selatan yang menutup rangkaian kepemimpinan Global South, dengan menekankan pentingnya ruang lebih besar bagi benua
Afrika. Afrika ini dianggap sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan cepat, potensi strategis yang mendukung industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global. Apa yang dimulai Indonesia di kepemimpinan di tahun 2022 kini dilanjutkan oleh Afrika Selatan, terutama mendorong inklusivitas, memperkuat peran Global South dalam tata kelola ekonomi global, dan memastikan forum G20 mewakili kepentingan dari seluruh bangsa. Teman-teman media, di sela-sela G20, Bapak Wakil Presiden juga menghadiri MIKTA Leaders Gathering bersama pemimpin dari Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Di kesempatan ini juga Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini, dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia. Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden dalam KTT G20 juga mengisi pertemuan bilateral. Diadakan pertemuan pool aside antara lain dengan PM Ethiopia, PM Vietnam, Presiden Angola yang juga chair daripada African Union, Presiden Finlandia, Dirjen World Trade Organization, dan Sekjen UNCTAD.